Shalom Indonesia, salam Nusantara. Senang bertemu dengan bapak-bapak di malam hari ini di dalam renungan firman Allah. Memang agak sedikit terlambat, tetapi saya berharap kita masih tetap mau mendengarkannya. Nanti saya nggak tahu jam berapa karena ini rekaman sudah 7:30, tetapi kiranya Tuhan menyatakan kebaikannya, kemurahannya kepada kita, dan kiranya Tuhan menolong kita untuk terus bersekutu dalam Tuhan. Dan doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, urapan Allah, energi Allah, semangat dari Tuhan tetap bersama dengan kita, dan ketaatan kita kepada Tuhan harus menjadi bagian kita untuk terus menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji nama Tuhan. Pada saat ini saya akan melanjutkan great blessing to his people, atau berkat besar kepada umatnya, bagian yang kedua. Dikatakan di sana ayat yang ke-8, masih dalam Mazmur 34 ayat yang ke-8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Jadi Tuhan akan meluputkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya Tuhan akan menaruhkan segala kasih sayangnya kepada kita. Bahkan sebagaimana ayat yang kita baca tadi, Tuhan mengutus malaikatnya untuk berpagar di sekeliling kita, sehingga kita tetap nyaman, ya, tetap menikmati kemurahan Tuhan, tetap menikmati kemurahan Tuhan, tetap menikmati kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga betul-betul apa yang dikatakan oleh firman Allah, Dia meluputkan mereka. Jadi ketika Tuhan, tentu di dalam kehidupan kita ini akan ada hal-hal yang mengancam kehidupan kita. Kadang-kala Tuhan izinkan itu, dan bagaimana respon kita. Sama seperti saya bilang waktu saya 71, ketika pedang di leher saya, tetapi saya tidak merasa takut, saya tidak merasa bagaimana pada waktu itu. Walaupun di tengah kira-kira 500 sampai 800 orang yang datang ke rumah saya pada waktu itu. Dan tetapi ada satu orang yang saya dengar tidak ada nyawa yang diambil. Nah, itu. Jadi yang mau saya bilang adalah bahwa ketika kita mengalami hal-hal yang sangat menggetarkan hati kita, tetapi janji Tuhan untuk meluputkan kita, kalau tanpa seizin Tuhan, itu juga yang saya katakan kepada yang taruh golok kepada saya bilang, nyawa saya bukan di tangan Anda, nyawa saya di tangan Tuhan. Saya berkata demikian bukan karena saya mau sok-sokan, bukan. Saya yakin jaminan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kalau bukan Tuhan berikan kekuatan bagi dia untuk menarik sedikit saja pedang itu, maka ya terjadilah, ya. Tapi Tuhan menyatakan pembelaannya. Saya juga masih ingat bagaimana Bu Haji mengatakan kepada mereka, jangan mau bakar rumah saya juga, jangan ya. Itu karena rumah kontrakan bergandengan dengan rumah Bu Haji. Jadi yang mau saya bilang adalah Tuhan pasti meluputkan kita kalau kita berada di dalam kumpulan orang benar, dalam kumpulan yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang mau saya katakan adalah biarlah kita terus taat kepada Tuhan, biarlah terus kita minta perlindungan kepada Tuhan, supaya Tuhan menyatakan kebaikan dan kemurahannya. Dan apabila kita menghadapi badai yang seperti itu, Tuhan akan meluputkan kita. Mungkin dari kecelakaan juga bisa Tuhan luputkan kita. Saya yakin dan percaya pasti kita pernah begitu, ya. Saya sudah nggak tahu bagaimana untuk mengatakan ketika saya mengendarai kecepatan kendaraan saya dengan kecepatan tinggi, lalu tiba-tiba orang menyeberang dengan sesuka hatinya dan hampir saja nyaris, ya. Ya, saya sudah bilang kepada Tuhan, matilah dia Tuhan. Tapi sebenarnya saya waktu itu memang sangat buru-buru dan
Yang mau saya bilang adalah, andai kata itu terjadi, ya nggak bisa saya bayangkan. Tapi saya masih percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dia meluputkan saya dari hal yang seperti itu, sehingga tidak membahayakan saya dan juga tidak membahayakan dia. Karena saya tiba-tiba stang motor saya itu bisa belok sendiri, ya belok sendiri dan zigzag begitu, dan luputlah. Dan saya bersyukur. Tapi darah saya sudah sempat nggak tahu lagi bagaimana. Ya saya sampai berhenti sejenak di tepi jalan. Tetapi yang mau saya bilang adalah pentingnya kita terus menyatakan diri sebelum pergi atau keluar rumah, supaya kita tetap berdoa, supaya perlindungan Tuhan datang kepada kita. Karena kadangkala kita hati-hati, orang lain tidak hati-hati. Kadangkala kita lalai, ya bisa membuat orang lain kecelakaan. Itulah sebabnya pentingnya kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan terus menolong kehidupan kita. Yang kedua dikatakan, dia akan menunjukkan kebaikannya. Ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Disuruh kita mengecap kebaikannya, menikmati kuasanya, menikmati kemurahannya, menikmati belas kasihannya, menikmati pertunjukan mujizatnya dalam kehidupan kita. Di saat kita tidak melihat ada pertolongan, di saat kita melihat hanya ada kegelapan, ingat ada Tuhan senantiasa yang mau membela engkau, yang mau menolong engkau. Karena Tuhan yang berkata kepadamu, lihat dan kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu mulia dalam kehidupan kita, mari terus berharap, terus bersandar, terus percaya, terus taruhkan imanmu, terus engkau pelihara imanmu di hadapan Allah, dan terus mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Artinya di sini yang kedua ini, dia akan menunjukkan kebaikan-kebaikannya dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Kalau manusia menunjukkan kebaikannya dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain, mungkin 1, 2, 3 bisa. Tetapi selanjutnya itu sangat sulit. Mereka akan mengingat-ingat. Ya. Tapi kalau Tuhan itu memang dikatakan nikmati, kecap dan nikmati betapa baiknya Tuhan itu. Itu sebabnya setelah saya mengenal Tuhan, Dia arahkan saya ke pandangan yang kekal itu. Saya merasakan kebaikan Tuhan. Bukan berarti saya tidak pernah salah. Saya sering katakan bahwa ketika dalam situasi apapun, Tuhan masih mau menunjukkan kebaikannya untuk saya nikmati, saya kecap kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu sebabnya di dalam situasi dan kondisi apapun, saya tetap mau datang kepada Tuhan. Bukan berarti saya tidak pernah menghadapi masa-masa yang sangat gersang, masa-masa di mana saya harus mempertanyakan situasi dan kondisi saya. Tetapi Tuhan senantiasa menunjukkan kebaikannya. Tuhan senantiasa menunjukkan kemurahannya. Tuhan senantiasa menunjukkan kasih sayangnya kepada saya. Karena Dia limpah dengan rahmat, limpah dengan kasih karunia, limpah dengan kebaikan. Itulah sebabnya dikatakan, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Saya yakin dan percaya bagaimana Raja Daud menikmati segala kemurahan Tuhan. Dari mulai di padang, bertarung dengan singa, bertarung dengan beruang, bertarung dengan serigala hanya untuk mempertahankan domba-domba yang tidak berarti. Tapi kebaikan Tuhan tetap dia nikmati. Makanya ketika dia menghadapi peperangan melawan Goliat, dia tidak katakan, kamu mendatangi aku dengan pedang dan tombak. Tapi dia mengatakan, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga kepalamu akan kupenggal. Jadi yang mau saya katakan adalah bahwa Daud bukan hanya bercerita, tetapi dia mengalami langsung, mengalami pengalaman bersama dengan Allah. Itu sebabnya kekristenan akan mengalami kekuatan yang sangat luar biasa ketika dia mengalami dari satu peristiwa kepada peristiwa, dari satu kebaikan Tuhan kepada kebaikan Tuhan yang lain, dan dia akan terus bersandar kepada Tuhan. Mengapa kita seringkali mengabaikan Tuhan, seringkali kita tidak mengandalkan Tuhan? Karena ketika kita berdoa, kita nggak merasakan apa-apa. Ketika kita berdoa, doa kita nggak dijawab oleh Tuhan. Buntu dan buntu. Saya mau katakan, Tuhan tidak pernah lalai untuk mendengar doamu.
Tapi introspeksi diri, lihat ke dalam hati, bagaimana intimasimu dengan Tuhan, bagaimana hidup kita dengan Allah, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita. Ada orang baik, ada orang beriman, tapi dalam usahanya jahat. Ada orang baik dalam kehidupan sehari-hari, tapi kehidupannya melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, melakukan pembohongan, melakukan penipuan, melakukan tipu daya, melakukan kelicikan, dan Tuhan tidak senang itu. Dan kita tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan yang seperti itu. Kalau kita hidup seperti itu, kita tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan sudah katakan, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Lihat dan kecaplah betapa baiknya Tuhan. Tuhan mau engkau menikmatinya. Tuhan mau engkau menikmati segala kebaikannya. Yang ketiga, kata firman Allah bahwa Dia akan menyuplai seluruh kebutuhanmu. Ayat 10 dan 11, demikian bunyi firman Allah. Takut akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan satu apapun yang baik. Jadi jelas ada banyak persoalan yang dihadapi Daud, ada banyak masalah yang dihadapi oleh Daud, sehingga di dalam pelariannya dia kadang-kala mengalami kelaparan, dia mengalami kekurangan. Bahkan masih kita ingat bagaimana dia berencana membunuh keluarga Abigail atau suaminya Nabal yang kebal-tebal bebal itu, yang tidak mau memperhatikan, yang selama mereka berada pada pengembalaan bersama dengan pasukannya Daud yang melarikan diri itu, yang 600 itu, mereka tentram, mereka aman. Tapi ketika mereka meminta, karena ada waktu mereka telah menghasilkan sesuatu, mereka hanya minta untuk bisa mendapatkan suplai. Tapi Nabal, siapa itu Daud, dan dia telah bersumpah untuk membunuh semua keluarga Nabal. Tapi Abigail yang begitu bijaksana, Tuhan menolong dia. Dan pada akhirnya yang Tuhan menyatakan, yang mau saya bilang adalah suplai Tuhan akan terus ada bagi setiap kita. Tidak peduli dalam situasi kondisi apapun. Mungkin dengan cara yang seperti yang kita bagaimana si Daud dan pasukannya, dia harus bertanggung jawab. Dia harus memberi makan kepada orang-orangnya. Dan dia tidak melakukan perampokan, dia tidak melakukan kejahatan. Dia hanya ingin orang-orang yang memiliki yang mereka, di mana mereka selama mereka ada di pengembalaan itu, mereka bisa menikmati kebaikan-kebaikan orang di sekitarnya. Dan Abigail tahu cara melunakkan hati Daud. Dan itulah sebabnya saya katakan Tuhan menyuplai kehidupan seluruh kebutuhan. Dan saya tidak bisa bayangkan kalau sampai gara-gara makanan siapa menumpahkan darah, saya tidak bisa bayangkan itu. Ya. Walaupun di pikirannya, di idenya hanya untuk makan, dia harus membinasakan satu keluarga atau orang-orang di sekitar Nabal. Tetapi Tuhan akan menghindarkan orang-orang seperti itu. Ya, karena mungkin saking sakit hatinya diperlakukan seperti itu, dan dia telah berjanji, waduh, janjinya itu tidak baik. Tetapi karena kehebatan Abigail, dia terluput. Dan akhirnya berkatlah yang dia terima, kebaikanlah yang dia terima. Ada mungkin rencananya, tetapi Tuhan, bukan begitu Daud. Bukan begitu hambaku. Ntar aku akan kirimkan orang yang apa. Jangan kau bertindak, jangan kau berapa. Makanya ya bagaimana Abigail itu melunakkan Daud, dan begitu luar biasa, dan dibawa makanan yang begitu banyak untuk pasukannya, dan akhirnya Daud menyatakan kebaikannya, dan kemudian Tuhan melakukan hal yang sangat luar biasa bagi Nabal, dan Nabal itu kemudian mati karena pesta-pesta itu. Ya, mungkin dia stroke atau jantung karena tidak mau berbagi, akhirnya menjadi stroke dan jantungan. Dan kemudian Abigail menjadi istri dari Daud. Jadi yang mau saya bilang adalah Tuhan menyuplai. Saya seringkali melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan menyuplai di saat-saat situasi yang tidak menyenangkan. Ada saja suplai yang dari Tuhan. Ketika kita berteriak di pagi hari,
sudah nggak ada makanan Tuhan, sementara ada beberapa pengerja di rumah. Dan kemudian ya kita sebagai pimpinan, sebagai gembala, tentu di rumah kita tidak boleh orang tidak makan, kan gitu. Tapi ketika kami berdoa pagi-pagi, ketika kami selesai jam-jam 7 pada waktu itu, dan sudah ada makanan di depan rumah. Saya tidak tahu siapa yang membuat itu, tetapi yang jelas ada makanan untuk kami beberapa waktu lamanya. Karena semua lengkap, minyak, beras, mie, apa semua, ya, apa yang kami butuhkan semua tersuplai di situ. Itulah Tuhan, itulah Allah yang baik. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu pelit, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau Tuhan mengatakan kecap dan nikmatilah kebaikan, kecap. Kalau Tuhan katakan dia menyuplai engkau, percayalah Tuhan akan menyuplai engkau. Bagianmu adalah engkau lakukan. Yang paling penting bagian yang kita lakukan itu adalah taati Tuhan. Percayai firman Allah, percayai dia. Tapi dari pasal 34 ini saya akan bawakan itu besok ya. Dan bagaimana kita masih ada satu seri lagi bagi apa yang akan Tuhan lakukan untuk kita bisa menerima berkat-berkat yang besar ini. Dan Tuhan nanti juga akan bagian kita, bagaimana kita sebagai orang percaya melakukan bagian kita di hadapan Allah. Jadi lakukan yang terbaik supaya kita bisa menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Allah memberkati kita sangat dasar. Great blessing to His people. Berkat yang besar ini akan terus kita terima selama kita hidup dalam kehidupan kita. Jaminan Allah akan terus ada dalam kehidupan kita selama kita mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi tetap berpegang teguh. Saya katakan, seringkali katakan, ketika kita memiliki Tuhan, sebenarnya kita cukup. Mau beli mobil cukup, ada beli mobil. Mau beli apa cukup, walaupun mungkin situasi tidak menyapa, tapi Tuhan cukupkan semua. Itulah Tuhan. Kalau dianggapnya itu sudah menjadi kebutuhan, sudah menjadi hal yang harus dia, Tuhan akan jawab itu. Tuhan akan berikan itu. Jadi cukup untuk makan, cukup beli pakaian, cukup untuk ya ya cukup karena Tuhan itu, karena Dia bilang kecap dan nikmatilah betapa baiknya Tuhan itu. Lalu kemudian Dia akan menyuplai seluruh kebutuhan. Waduh, jadi berbahagialah. Jadi kalau engkau mau menikmati great blessing from the Lord, ya, mari kita selalu mau dituntun oleh Dia, mau menikmati segala kebaikan Tuhan, dan percayalah bahwa Dia menyuplai segala kebutuhan. Kalau tadi pagi saya mengatakan Dia akan membebaskan kita dari ketakutan, Dia akan melepaskan kita dari kesusahan, dan akan menyelamatkan kita. Dan itu semua dialami oleh Daud. Dan saya yakin dan percaya pengalaman Daud bukanlah pengalaman yang ece-ece, tapi pengalaman yang betul-betul bersama dengan Tuhan. Saya yakin supaya kita juga mengalami apa yang di dalam arti yang mau saya katakan, apa yang pernah dialami oleh Daud dalam hal kebaikan kebesaran Tuhan, itu bisa kita nikmati ketika kita berada di jalur Tuhan dalam hidup sebagai orang benar. Mungkin berbeda percobaan yang kita alami atau masalah yang kita hadapi dengan Daud, tetapi intinya adalah di mana setiap kesusahan, setiap kemalangan, setiap kebutuhan, setiap apa yang kita harapkan, Tuhan akan menolong kita. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Bapak di seluruh gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan, Ars Nasional diberkati oleh Tuhan, dan juga Tuhan rekan-rekan, sahabat, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka melayani, Tuhan berkati, baik gereja Pantekosta dimanapun ada Tuhan, sahabat-sahabat kami yang melayani di Ngarai, di lembah, di gunung, di hutan, dimanapun Tuhan berkati seluruh anak bangsa, tolong dan diberkati oleh Tuhan, anak-anak dimanapun ada Tuhan tolong. Terima kasih bagi yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, mari Engkau datang kepada mereka, baik yang sakit COVID, baik yang sakit apa saja, percayalah dan taruhkan tanganmu di tempat yang sakit, Tuhan akan menumpangkan tangan atas. Mari, karena Tuhan tidak mengenal jarak dan ruang atau waktu. Saat engkau mempercayai, Tuhan bisa datang kepadamu. Selalu ada mujizat bagi orang-orang percaya yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan tumpangkan tangan atas mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Apapun sakit penyakit mereka dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Yang COVID Tuhan sembuhkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang stroke sembuh, dan yang kanker sembuh,
yang ginjal juga dipulihkan, dan berbagai sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Yang mereka yang berdampak, Tuhan, mari Engkau tolong mereka, supaya mereka tidak berjalan di jalan kegelapan dengan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi Tuhan, sebagaimana firman berkata, bahwa marilah kepada aku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau engkau orang yang berbeban berat itu datang kepada Tuhan, Tuhan mengundang engkau masuk kehadirannya, masuk ke dalam tahta karunia, berdoa kepada Dia, Tuhan mampu menolong engkau. Dan itu sebabnya Tuhan, kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu. Tuhan, lihat kedua tangan mereka menyerahkan diri kepadamu. Tanda ketidakberdayaan mereka, turun tangan atas mereka, genggam tangan mereka, dan jawab setiap persoalan hidup mereka, apapun yang mereka butuhkan, sesuai dengan kebutuhan mereka. Engkau menjawab, karena Engkau adalah Allah yang menyuplai seluruh kebutuhan mereka. Di dalam nama Yesus, Engkau yang melepaskan mereka dari kemalangan mereka, dari kesesakan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang mau menerima pertolongan dari Tuhan dan mau hidup bersama dengan Tuhan, mengalami terobosan di dalam Kristus. Dengarkan firman Allah, Yesus datang bukan untuk mencari orang berdosa, mencari orang benar, tapi orang berdosa. Kalau engkau orangnya yang menyerahkan diri, taruh tanganmu di dada, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, lihatlah mereka yang menaruh tangan mereka di dada, mereka tidak berdaya untuk masuk ke dalam hadirat-Mu karena mereka mungkin mereka merasa orang berdosa. Itu sebabnya Tuhan, mereka datang kepadamu sama seperti Engkau Tuhan datang kepada Saulus, berjumpa dengan dia dan mengubahkan dia, dan Engkau pakai sebagai alat-Mu mereka yang menaruh tangan dia, datang kepada mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, mereka hidup dalam kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka menjadi alat-Mu dan mempermuliakan Engkau dimanapun mereka ada. Dan kami juga berdoa Tuhan, bagi mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari Engkau tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menolong mereka, memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan segala kebaikan-Mu, nyatakan kemurahan-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kalau engkau orang yang percaya itu, taruh tanganmu di dada, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, tapi saya butuh Tuhan. Saya mengaku segala dosa dan kesalahanku di hadapan Tuhan. Mohon ampun dan sucikan aku dari segala dosa dan kejahatanku yang pernah kulakukan, dan sucikan aku dengan kuasa darah-Mu yang ajaib itu. Saat ini kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan, menjadi Raja, jadi selamat dalam hidupku. Dan ku percaya saya sudah menerima hidup yang kekal dan menjadi warga negara kerajaan. Terima kasih Bapa di surga, karena firman-Mu yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui Tuhan. Memberkati. Dan kami juga berdoa generasi muda, pemimpin-pemimpin masa depan. Kami sudah berdoa untuk pemerintah masa kini, kami juga mau berdoa untuk pemerintah masa depan. Kami orang-orang muda, orang-orang yang akan Tuhan persiapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka orang-orang muda yang tangguh, yang mempermuliakan Tuhan, yang mengagungkan Tuhan, yang takut akan Tuhan, seperti Sadrak, Meshach, Abednego, Daniel, Yusuf dan lain sebagainya, bergerak dalam bidang pemerintahannya, bergerak dalam bidang bisnis seperti Abraham, Ishak dan Yakub, Ayub dan lain sebagainya. Mereka yang bergerak di bidang rohani seperti Samuel, Yeremia, Yesaya, Timotius dan lain sebagainya. Tuhan, apapun mau mereka ambil di profesi mereka, baik mereka yang bergerak di bidang swasta maupun non formal, dan Tuhan Yesus dalam bidang spiritual, semua mereka adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan, yang menjalankan hidup mereka dengan takut akan Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan keadilan dan kebenaran menjadi bagian dari hidup mereka karena Tuhan memimpin mereka. Dan itu Tuhan Bapa di surga, kalau ketika mereka dipercayakan memimpin bangsa ini di masa mereka, Tuhan, ya kami yakin dan percaya mereka akan membawa Indonesia jauh lebih mantap, lebih maju, lebih berkembang dari yang sekarang ini. Terima kasih Bapa di surga, dari cengkraman setiap dosa, dari sekitar terikatan akan dosa dan lain sebagainya Bapa di surga, atau pre-sex atau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Generasi kami
orang-orang muda kami adalah generasi yang diberkati oleh Tuhan di masa kini maupun masa-masa yang akan datang. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kalau malam ini kita mau tidur, jangan lupa untuk terus berdoa dan baca firman. Kita tidak bisa tidur, ingatlah Tuhan, tidur itu karunia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menerah hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Dan juga iman timbul dari pendengaran-pendengaran firman Kristus. Apa saja yang kamu perbuat, apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apapun itu. Dan juga saya mau katakan kepada kita, berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman. Aku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada melakukan juga demikian kepada mereka. Dan ingat, saya mau katakan kepada kita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan yang tidak kalah penting yang mau saya katakan adalah menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan saya kata segala perkara dapat bertanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepada kita. Puji Tuhan, bagi Anda yang terikat narkoba atau pengedar narkoba, bertobatlah. Tuhan Yesus sangat menyayangimu. Tuhan mau engkau bertobat. Tuhan mau memakai hidupmu. Kalau engkau bertahan di situ, engkau bisa binasa dan bisa menghancurkan masa depan, menghancurkan keluargamu. Dan itu sebabnya saya mengatakan Tuhan mengasihimu, alatnya yang mempermuliakan Dia. Dan katakan tidak terhadap narkoba, dan katakannya terhadap firman dan kebenaran. Shalom Indonesia, salam Nusantara, haleluya.